Shalom, Bapak Ibu Saudara sekalian yang Tuhan kasihi. Kembali kita bisa bersama-sama beribadah di pagi hari ini. Tuhan sungguh baik buat kita. Sekalipun masih ada kesukaran-kesukaran yang kita sedang hadapi, namun kasih setia Tuhan selalu baru buat setiap kita. Pagi hari ini kita akan sama-sama boleh kembali belajar di firman Tuhan, apa yang Tuhan nyatakan buat kita di pagi hari ini. Nah, saudara, kita ada di hari-hari yang menjelang nanti perayaan Paskah pada tanggal 2 April, saudaraku. Nah, kita boleh melihat apa yang Tuhan lakukan, apa yang Tuhan jalani di hari-hari menjelang Paskah ini, menjelang kematiannya di kayu salib, di mana kita akan memperingatinya bersama-sama di seluruh dunia ini, saudaraku. Nah, saudara, kita akan lihat di dalam perjalanan Yesus, dikatakan 6 hari atau kurang lebih demikian sebelum Paskah itu, Yesus datang ke Yerusalem. Ini adalah hal yang biasa yang mereka lakukan, saudaraku. Setiap Paskah, orang-orang Israel itu berkumpul, datang, saudaraku, terutama pria-prianya, berkumpul untuk merayakan Paskah bersama-sama. Nah, Yesus bersama dengan murid-muridnya juga, mereka datang ke Yerusalem, saudaraku. Kita akan lihat, saudaraku, apa yang Yesus dan murid-muridnya, di dalam Matius 21, ayatnya yang ke-9 mulai, sampai dan ke-16 nanti kita baca. Tapi ayat 9 mulai katakan, dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus, dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi. Ya, saudaraku, nanti bisa baca kisah selengkapnya ketika Yesus, saudaraku, naik keledai dan ada banyak orang yang mengikuti dia. Bahkan dikatakan mereka melemparkan baju-baju mereka, saudaraku, ranting-ranting menyambut kedatangan Yesus, saudaraku. Ayat 10-nya. Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, siapakah orang ini? Ayat 11. Dan orang banyak itu menyahut, inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Saudaraku, setelah Yesus masuk ke Yerusalem, tempat utama, tempat pertama yang dia tuju adalah di dalam ayat 12 dikatakan, lalu Yesus masuk ke Bait Allah. Tujuan Yesus datang ke Yerusalem menjelang Paskah adalah datang ke Bait Allah, saudaraku, karena di sanalah, saudaraku, orang-orang Israel berkumpul. Mereka membawa persembahan-persembahan mereka, saudaraku, untuk persembahan Paskah mereka. Nah, Yesus bersama dengan murid-murid juga mereka datang ke Bait Allah dengan tujuan untuk bisa bersembahyang di sana, saudaraku, bisa berdoa di sana dan juga mempersembahkan sesuatu dalam perayaan Paskah ini, saudaraku. Nah, kita lihat kemudian setelah Yesus masuk ke Bait Allah, apa yang dia dapati, saudaraku? Sehingga dia melakukan hal-hal ini, dan mengusir orang-orang yang sedang berjual beli di Bait Allah, lalu menjungkir balikan meja-meja penukaran uang dan bangku-bangku mereka yang menjual burung-burung merpati. Saudara, ternyata ketika Yesus masuk ke Bait Allah, dia menemukan satu situasi, satu keadaan yang tidak berkenan di hatinya, yang tidak sesuai, saudaraku, dengan maksud hati Bapa Surgawi. Sehingga, saudaraku, Yesus harus melakukan tindakan ini. Dia mengusir orang-orang yang sedang berjual beli di Bait Allah dan menjungkir balikan semua meja-meja, bangku-bangku, saudaraku, penukar uang. Nah, ini mungkin, saudaraku, money changer, yang pertama mungkin, saudaraku, Tapi Yesus melakukan ini semua karena apa yang terjadi di Bait Allah ini tidak sesuai dengan hatinya, saudaraku. Nah, Yesus berkata, dia mengusir, saudaraku, semua orang-orang yang berjual beli di Bait Allah. Saudaraku, Bait Allah, kita tahu di zaman itu adalah sebuah tempat, sebuah gedung yang di dalamnya ada berbagai macam, saudaraku, perlengkapan ibadah di sana. Nah, saudaraku, ini Bait Allah zaman
perjanjian lama. Bait Allah sebelum Yesus mati di kayu salib, saudaraku, adalah sebuah bangunan. Namun setelah Yesus mati dan bangkit, kemudian naik ke surga, lalu firman Allah melalui Rasul Paulus mengatakan bahwa, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah? Kamu adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus tinggal di dalam kamu, Roh Kudus berdiam di dalam kamu. Oleh sebab itu dikatakan, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, bait Allah dalam perjanjian baru, bait Allah setelah Yesus mati, bangkit, dan naik ke surga adalah saudara dan saya. Secara pribadi kita adalah juga bait Roh Kudus, karena ada Roh Kudus di dalam diri kita. Dan secara bersama-sama, korporat kita juga adalah bait Allah, di mana Roh Kudus juga bergerak di tengah-tengah kita, saudaraku. Nah, kita lihat apa yang Yesus lakukan ini, bahwa dia mengusir orang-orang yang sedang berjual beli di bait Allah. Saudaraku, apa yang salah sebetulnya dengan hal ini? Ya, karena sebenarnya secara tradisi di dekat bait Allah itu juga ada tempat khusus untuk, ya saudaraku, korban-korban diperjualbelikan di sana. Ya, karena banyak orang Israel datang dari berbagai tempat yang jauh, bagi mereka tidak mungkin untuk membawa mungkin ya domba, kambing atau lembu, saudaraku, sehingga saudaraku mereka bisa membelinya ya di sekitar bait Allah itu, saudaraku. Namun hal ini, saudaraku, Yesus bertindak yang berbeda, karena ternyata di dalam bait Allah, saudaraku, tempat ini dipakai untuk berjual beli, dipakai, saudaraku, untuk tukaran uang. Jadi saudaraku, dengan perkataan lain, mereka melakukan, ya saudaraku, hal-hal yang hanya untuk menguntungkan diri sendiri. Mereka hanya melakukan hal-hal yang, saudaraku, untuk kepentingan mereka sendiri. Ya, inilah yang membuat Tuhan marah. Ya, saudaraku, yang kita akan lihat lebih lanjut. Ya, ayatnya yang ke-13. Kenapa Yesus marah, saudaraku? Ya, ayat 13 dia berkata, dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Sekali lagi saya baca ya. Dan berkata kepada mereka, ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Jadi saudara, yang Yesus lihat saat itu adalah orang-orang yang berjual beli itu, mereka, saudaraku, mementingkan hanya diri mereka sendiri. Mereka hanya mencari keuntungan diri mereka sendiri. Nah, saudara, Tuhan tidak mau ini terjadi. Kenapa? Karena, saudaraku, Tuhan punya tujuan, Tuhan punya visi, Tuhan punya rencana dengan rumahnya, yaitu kita semua, saudaraku, yang hari ini ada sebagai orang-orang percaya, saudaraku. Ya, kenapa, saudaraku, Yesus begitu marah? Ya, tadi dikatakan bahwa rumahku akan disebut rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Nah, di dalam terjemahan atau di dalam ayat yang sama, yang berbunyi sama di dalam Markus pasal 11 ayat 17 dikatakan begini. Lalu ia mengusir mereka, katanya, bukankah ada tertulis, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Ya, tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Jadi di dalam Injil Markus ini ada tambahan kata, ya, rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, saudara, kenapa hal ini, saudaraku, membuat Yesus mengusir orang-orang yang berjual beli di sana, orang-orang yang menukar uang di sana, ya, penjual burung merpati. Karena, saudaraku, mereka memakai atau mereka memanfaatkan, saudaraku, halaman yang ada di bait Allah itu, saudaraku, untuk mencari keuntungan. Saudara, ya, kita bisa lihat dalam Yesaya pasal 56. Karena apa yang Yesus perkatakan ini adalah menggenapi sebuah nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Di dalam Yesaya pasal 56 ayat 6 dan 7 dikatakan,
dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia, untuk mengasihi nama Tuhan, dan untuk menjadi hamba-hambanya. Semuanya yang memelihara hari Sabat dan tidak menajiskannya, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Ya, ini berbicara tentang orang-orang asing, orang-orang non-Yahudi yang ada bersama-sama dengan orang Yahudi. Kalau mereka mau percaya kepada Tuhan, mereka mau mengikuti Tuhan, mereka mau mengasihi Tuhan, mereka mau melayani Tuhan, mereka mau menguduskan hari Sabat, maka Tuhan berkata ayat yang ke-7, mereka akan kubawa ke gunungku yang kudus dan akan kuberi kesukaan di rumah doaku. Jadi hati Tuhan adalah hati juga bukan hanya untuk orang Yahudi, saudaraku, tapi hati Tuhan juga adalah hati untuk bangsa-bangsa, orang-orang asing, saudaraku, yang ada di sekeliling orang Yahudi. Tuhan mau supaya mereka juga bisa datang ke bait Allah. Mereka bisa datang, saudaraku, ke rumah Tuhan. Itu sebabnya Yesus marah ketika melihat orang-orang yang mencari keuntungan untuk diri sendiri. Ya, dikatakan, aku akan berkenan kepada korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka yang dipersembahkan di atas mezbahku, sebab rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. Nah, saudaraku, ya, boleh kita lihat sebentar, ya. Nah, ini hanya sebuah gambar foto yang saudaraku diambil dari Google juga, ya. Kalau saudara bisa lihat di situ, ini bentuk bait Allah di Yerusalem, saudara, sebelum dihancurkan. Nah, di tengah-tengah itu ada, saudaraku, di tengah-tengah itu ada ruang, ya, kudus dan ruang maha kudus, dan di sekitarnya ada halaman, saudaraku. Nah, di mana, saudaraku, yang dikasih Tuhan, halaman inilah yang diperuntukkan bagi bangsa-bangsa. Halaman inilah yang diperuntukkan bagi suku-suku bangsa, saudaraku, dari orang-orang asing di luar, saudaraku, orang Yahudi. Mereka bisa masuk ke bait Allah, mereka bisa datang ke bait Allah, tapi mereka hanya boleh masuk sampai di halaman. Karena yang boleh masuk ke ruang kudus hanyalah imam-imam, saudaraku, dan ke ruang maha kudus hanyalah imam besar. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian hati Tuhan untuk segala bangsa. Dia ingin, saudaraku, rumahnya menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Ada dua makna, saudaraku, di dalam rumahku menjadi rumah doa bagi segala bangsa. Yang pertama adalah, saudaraku, Tuhan rindu bahwa ada bangsa-bangsa lain, ada orang-orang yang di luar, saudaraku, kita ini yang belum percaya kepada Dia, boleh datang, saudaraku, ke dalam rumahnya, ke dalam, saudaraku, ya, gerejanya, untuk bisa bersama-sama, saudaraku, berdoa dan menyembah Tuhan. Boleh bersama-sama mempersembahkan, saudaraku, ya, korban-korban yang berkenan kepada Tuhan. Dan makna yang kedua adalah, saudaraku, Tuhan maksudkan adalah rumah Tuhan, gereja Tuhan, tubuh Kristus adalah pendoa, adalah berdoa untuk, saudaraku, supaya bangsa-bangsa boleh menjadi percaya, boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Nah, saudaraku, tetapi di dalam ayat 13 ini bagian akhir, ya, dikatakan, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Saudara tahu arti penyamun, ya? Dalam terjemahan yang lain dikatakan sarang perampok, gua perampok, ya. Artinya, saudaraku, bait Allah pada waktu itu di pandangan Yesus adalah, saudaraku, tempat perampok-perampok berkumpul, tempat penyamun-penyamun berkumpul, karena mereka hanya mencari keuntungan diri sendiri. Saudaraku, hari ini Tuhan tidak mau juga ini terjadi dengan gerejanya di zaman akhir ini. Tuhan tidak mau ini terjadi dengan kita, saudaraku, sebagai gerejanya. Bahwa, saudaraku, kita hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita hanya mencari keuntungan diri kita sendiri. Kita hanya mencari kepentingan diri kita sendiri. Saudaraku, dan Tuhan mau supaya kita, ketika kita berdoa, kita boleh berdoa buat bangsa-bangsa. Kita berdoa buat suku-suku bangsa. Kita berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Dia, saudaraku. Ya, bukan, saudaraku, berdoa hanya memohon, hanya meminta-minta, saudaraku. Enggak salah, saudaraku, memohon kepada Tuhan untuk Tuhan memberkati saudara, untuk Tuhan memulihkan saudara, untuk Tuhan menyembuhkan saudara. Enggak salah. Tetapi pertanyaannya, berapa sering saudara berdoa
untuk orang lain. Saudara berdoa untuk jiwa-jiwa yang belum percaya. Berapa sering, saudaraku, engkau berdoa, saudaraku, buat suku bangsa yang belum mengenal Tuhan? Itu pertanyaannya. Saudaraku, kalau kita kurang, saudaraku, atau bahkan sama sekali tidak berdoa buat suku bangsa, kita menjadi Kristen lintah, saudaraku. Ya, Kristen lintah. Lintah itu dikatakan punya dua anak. Yang pertama namanya untukku, yang kedua namanya untukku. Ya, jadi lintah gak punya lagi hal yang lain selain untukku, untukku. Nah, saudaraku yang Tuhan kasih, biarlah kita hari ini sebagai rumah Tuhan, sebagai gereja Tuhan, kita tidak lagi melakukan hal-hal demikian. Kita mau, saudaraku, supaya seluruh hidup kita dipakai Tuhan hanya untuk menjalankan apa yang Dia kehendaki, untuk melakukan kehendaknya, di mana, saudaraku, lewat hidup kita, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa itu boleh datang kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus pagi hari ini, saudaraku, ya, membongkar hati saudara, mengoreksi hati saudara. Kalau selama ini, saudara, engkau hanya mementingkan dirimu sendiri, doa-doamu hanyalah untuk dirimu sendiri, ya, untukku, untukku. Saudara, engkau tidak punya ya waktu untuk berdoa bagi jiwa-jiwa. Saudaraku, biar pagi hari ini kita semua boleh bersama-sama kembali datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Dan saudaraku, kita mau supaya hidup kita juga dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang yang belum mengenal Dia. Saudara, engkau bisa kembali membuat satu VIP list, ya, VIP list yang berisi ya nama-nama dari orang-orang yang saudara kenal. Mungkin itu tetangga saudara, mungkin itu teman kerja saudara, mungkin itu kolega bisnis saudara, mungkin itu juga customer saudara, dan dia belum menjadi percaya, dia belum orang percaya, saudaraku. Saudara bisa membawa dia masuk di dalam doa-doa syafaat saudara. Saudara berdoa supaya Tuhan juga menjamah dia, Tuhan menyelamatkan dia. Karena sesungguhnya hati Tuhan adalah semua bangsa, semua orang diselamatkan. Dan itu ditentukan juga oleh doa-doa kita. Saudara, ketika Sodom dan Gomora akan dimusnahkan oleh Tuhan, Abraham berdoa. Abraham berdiri bagi Sodom dan Gomora. Abraham berdoa bersyafaat bagi Sodom dan Gomora. Bukan hanya karena ada Lot di sana, saudaraku. Tapi Abraham berdoa, dia berkata, Tuhan, masakan engkau akan membinasakan kota itu kalau ada 50 orang benar di sana? Dan Tuhan berkata, kalau ada 50 orang benar di sana, aku tidak akan memusnahkannya. Karena 50 orang itu. Oh, saudaraku, Abraham kemudian mungkin dia mengerti bahwa tidak sampai 50 di sana. Dia nawar sama Tuhan. Ya, kalau 45 gimana? Ya, Tuhan berkata yang 45 itu juga karena mereka, aku tidak akan memusnahkan. Ya, Sodom dan Gomora. Turun lagi, saudaraku, 40. 30, 20, Tuhan berkata, aku tidak akan memusnahkan kalau 20. Lalu kemudian terakhir, Abraham berkata, kalau 10 gimana Tuhan? Ya, saudaraku, Tuhan juga berkata, karena yang 10 itu juga aku tidak akan memusnahkan Sodom dan Gomora. Tapi ternyata, saudaraku, memang tidak ada 10 orang di sana. Ya, kalau dihitung hanya keluarga Lot, hanya 4 orang. Ya, ada hamba Tuhan yang berkata, seandainya Abraham berkata, kalau 4 orang gimana Tuhan? Ya, saudaraku, mungkin berbeda terjadinya. Ya, mungkin Sodom dan Gomora masih ada sampai hari ini, saudaraku. Tapi Abraham berhenti sampai di 10 orang. Saudaraku, nah kisah ini menjadi teladan buat kita. Kalau kita percaya bahwa Abraham adalah bapa orang beriman, kita juga percaya bahwa kita yang ada di dalam Kristus, kita juga adalah keturunan Abraham. Maka saudaraku, mari kita mau supaya seluruh hidup kita ini juga boleh dipakai Tuhan untuk menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, saudaraku. Ya, saudaraku, kalau ada hal-hal yang selama ini, saudaraku, hanya membawa kita untuk mencari kepentingan kita sendiri, mari kita mau sepakat pagi hari ini, kita mau membuang semua itu. Ya, ada satu pesan Tuhan di dalam 2 Timotius, ya, pasalnya yang ketiga itu, tentang zaman akhir ini, saudaraku, bahwa ada orang-orang di zaman akhir ini, zaman yang sukar ini, orang-orang ini dikatakan mereka hanya mengasihani diri sendiri. Saya berharap bahwa ini tidak terjadi dengan kita, saudaraku, gereja Tuhan yang hari ini
kita ada bersama-sama di dalam ibadah ini, saudaraku. Ya, kita tidak menjadi, saudaraku, orang-orang yang egois, ya, orang-orang yang hanya mementingkan diri sendiri, yang hanya berdoa, saudaraku, untuk kepentingan kita sendiri. Tapi biarlah hari ini kita mau komitmen dengan Tuhan. Tuhan, pakai aku Tuhan untuk berdoa bagi bangsa-bangsa Tuhan. Berdoa bagi orang-orang yang belum mengenal Engkau. Ya, seorang pendoa, ya, pahlawan doa, namanya adalah Andrew Murray. Ya, Andrew Murray, saudaraku, dalam sebuah bukunya, ya, With Christ in School of Prayer, ya, bersama Kristus dalam sekolah doa, dia berkata begini, bahwa doa adalah denyut kehidupan, sehingga tidak adanya doa membuktikan bahwa kehidupan Allah di dalam jiwanya sedang mengalami penyakit dan kelemahan yang mematikan. Artinya, saudaraku, doa itulah denyut kehidupan. Doa itulah denyut nadi kita, saudaraku. Sehingga katanya kalau nggak ada doa dalam hidup kita, itu membuktikan bahwa sesungguhnya kehidupan Allah juga tidak ada di dalam kita. Ya. Lanjut dia berkata, tanpa doa tidak mungkin ada pelipat gandaan jiwa-jiwa. Haleluya. Ya, tidak ada pelipat gandaan jiwa-jiwa. Kenapa? Karena doa adalah menjangkau hal-hal yang tidak mungkin dijangkau dengan pikiran dan tangan pintar kita. Jadi, saudara, kalau kita rindukan Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Talaut sampai ke Rote, semuanya boleh menjadi orang-orang percaya, saudaraku, maka itu semua ditentukan oleh kita, gerejanya hari ini, bagaimana kita berdoa buat mereka. Ya, komitkan, saudaraku, waktumu kepada Tuhan. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Untuk Tuhan pakai saudara berdoa buat bangsa-bangsa, berdoa buat orang-orang yang belum mengenal Tuhan, yang engkau kenal, yang ada di sekitar engkau, saudaraku. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika itulah setelah Yesus membersihkan, ya, bait Allah dari semua orang-orang yang berdagang di sana, saudaraku, maka kemudian dalam ayat 14, maka datanglah orang-orang buta dan orang-orang timpang kepadanya dalam bait Allah itu, ya, dan mereka apa? Disembuhkannya. Mujizat terjadi, saudaraku. Setelah bait Allah dibersihkan dari sarang penyamun, setelah bait Allah dibersihkan dari orang-orang yang egois, yang hanya mementingkan diri sendiri, maka, saudaraku, mujizat pun terjadi. Jadi, saudaraku, yang pertama, Tuhan mau rumahnya, gerejanya itu adalah menjadi rumah doa bagi segala bangsa, di mana bangsa-bangsa bisa datang bersama-sama berdoa, dan juga gerejanya berdoa buat bangsa-bangsa. Yang kedua, Tuhan, saudaraku, ingin juga di dalam rumahnya ada mujizat. Ya, itu sebabnya, saudaraku, mujizat terjadi di dalam gereja Tuhan, mujizat terjadi di dalam rumah Tuhan, mujizat terjadi di dalam komunitas sel kita, di dalam kompak kita. Itu hal yang biasa, bukan luar biasa. Yang luar biasa kalau nggak terjadi mujizat. Ya, kalau tidak ada mujizat terjadi di dalam komsel kita, di dalam kompak kita, di dalam rumah Tuhan yang kita ada bersama-sama ini, maka itulah luar biasa kalau tidak ada mujizat. Nah, bagaimana, saudaraku, supaya mujizat terjadi? Itu dimulai dari ketika, saudaraku, kita dibaharui, hati kita dimurnikan, hati kita disucikan, hidup kita dibersihkan oleh Tuhan, oleh Roh Kudus yang ada di dalam kita. Sehingga, saudaraku, hidup kita pun bisa menjadi alat Tuhan untuk mendatangkan mujizat-mujizat kesembuhan, mujizat-mujizat Tuhan, ya, bagi orang-orang yang membutuhkannya. Haleluya. Ya. Saudara siap? Selanjutnya, ayat 15. Tetapi ketika imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat melihat mujizat-mujizat yang dibuatnya itu, dan anak-anak yang berseru dalam bait Allah, Hosana bagi anak Daud, hati mereka sangat jengkel. Ya, sudah, ya, ketika ada di bait Allah itu tentunya banyak ahli Taurat, banyak orang Farisi, ya, pemuka-pemuka agama Yahudi ada di sana, saudaraku. Dan mereka melihat mujizat-mujizat terjadi. Mereka melihat bagaimana orang buta melihat, bagaimana orang tuli mendengar, bagaimana orang timpang bisa kemudian berjalan, orang lumpuh berjalan, saudaraku. Mereka melihat semua itu.
Dan tentunya mereka juga takjub, saudaraku. Ya, saudaraku, lalu kemudian mereka juga mendengar ada pujian, ada sorak-sorai dari anak-anak ya yang berseru, Hosana bagi anak Daud. Dan katanya hati mereka sangat jengkel. Ayat 16. Lalu mereka, para ahli Taurat ini berkata kepada Yesus, engkau dengar apa yang dikatakan anak-anak ini? Kata Yesus kepada mereka, aku dengar, belum pernahkah kamu baca, dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Saudara, ternyata yang menjengkelkan buat para ahli Taurat bukan hanya mujizatnya, tapi ketika mereka mendengar ada pujian kepada Yesus, Hosana anak Daud, saudaraku, hati mereka jadi jengkel. Ya, kalau saudaraku bahasa kita hari ini, mereka mungkin menjadi iri, jadi cemburu dengan Yesus. Mereka mungkin berpikir, waduh, jangan-jangan Yesus menjadi terkenal, mereka, saudaraku, dilupakan karena Yesus melakukan mujizat. Saudaraku, Yesus bisa melakukan perkara-perkara yang mereka tidak bisa lakukan. Saudaraku, karena Yesus, saudaraku, dalam pengurapan, dia diurapi Roh Kudus dan dia melakukan mujizat-mujizat ini, saudaraku. Ya, sehingga mereka berkata, kamu dengar apa yang mereka katakan? Dengan kata lain, mereka berharap Yesus menghentikan semua sorak-sorai tentang ya Hosana anak Daud itu. Tapi Yesus menjawab mereka, dari mulut bayi-bayi ya dan anak-anak yang menyusu, engkau telah menyediakan puji-pujian. Yesus bertanya kepada mereka, belumkah pernah kamu baca? Belum pernahkah kamu dengar? Bahwa dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusui, engkau telah menyediakan puji-pujian. Ayat ini Yesus kutip, perkataan ini Yesus kutip dari sebuah mazmur yang dinyanyikan oleh Daud, yang didoakan oleh Daud. Di dalam Mazmur pasal yang ke-8, ya, ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata begini, dari mulut anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu, engkau telah meletakkan dasar kekuatan oleh karena lawan-lawanmu untuk membungkamkan musuh dan penendam. Daud telah bernubuat bahwa dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak yang menyusu, Tuhan telah memberikan kekuatan dalam mulut mereka, dalam mulut saudaraku, anak-anak dan bayi-bayi yang menyusu ini, kekuatan untuk membungkamkan musuh dan penendam. Saudaraku, artinya ada kuasa di dalam mulut kita, ada kuasa di dalam mulut saudaraku, dari anak-anak, bahkan dari bayi-bayi yang menyusu, saudaraku. Dan kuasa itu Yesus katakan adalah puji-pujian. Jadi saudaraku yang dikasihi Tuhan, Yesus mengutip Mazmur pasal 8 ayat 3 ini, bahwa dari mulut bayi-bayi, dari mulut anak-anak yang menyusu, Tuhan telah memberikan kekuatan, yaitu puji-pujian untuk membungkamkan musuh, membungkamkan lawan-lawan kita. Saudaraku, jadi dalam hidup kita ini seperti sebuah peperangan, saudaraku. Ya, banyak musuh kita yang terus setiap waktu ingin menjatuhkan kita, ingin mengalahkan kita, ingin menghancurkan hidup kita. Saudara, namun jangan takut, sebab Tuhan telah memberikan kepada kita kuasa untuk mengalahkan musuh-musuh ini, kuasa untuk menghancurkan saudaraku lawan-lawan ini. Ya, kuasa itu ada di mulut saudara dan saya, yaitu puji-pujian kepada Dia, saudaraku. Puji-pujian kepada Allah, saudaraku. Kita memuji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Semua itu menandakan kuasa Allah bekerja di tengah-tengah kita. Sehingga musuh-musuh yang mencoba untuk menyerang kita, mencoba untuk menjatuhkan kita, musuh-musuh yang mencoba untuk intimidasi kita, saudaraku, dengan pujian, dengan syukur, saudaraku, juga dengan sembahan kita, saudaraku, musuh-musuh itu dikalahkan. Karena ketika kita memuji Tuhan, saudaraku, kita sedang mengagungkan Dia. Kita sedang berkata, Tuhan, Engkaulah segala-galanya. Engkaulah yang maha kuasa, saudaraku. Dan ketika kita memuji Tuhan, saudaraku, musuh kita dikalahkan. Ya, ucapan syukur, itulah yang dirindukan Tuhan. Ya, karena saudaraku, ucapan syukur itulah yang berkenan kepada Tuhan. Lawan dari ucapan syukur adalah keluh kesah.
Ya, ketika ada persoalan datang, ketika ada masalah yang kita hadapi, kita berkeluh kesah. Itu juga sama dengan artinya kita meremehkan Tuhan. Kita berkata, Tuhan tidak berkuasa. Tuhan tidak punya kemampuan untuk menjaga saya. Tapi sebaliknya saudaraku, ketika kita mengucap syukur, ya sebagaimana firman Allah berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah bagimu di dalam Kristus Yesus. Jadi mengucap syukur dalam segala hal. Artinya mau hal yang baik ataupun hal yang kurang baik. Mengucap syukurlah. Karena itulah kekuatan kita. Itulah kuasa yang Tuhan taruhkan dalam mulut kita. Untuk mengalahkan semua persoalan. Mengalahkan semua intimidasi. Mengalahkan semua saudaraku masalah-masalah yang datang dalam hidup kita. Ya saudara. Haleluya. Kalau kita berbicara tentang pujian penyembahan ini, sungguh luar biasa. Ya, Tuhan sudah memberikan kepada kita kuasa itu di dalam mulut saudara dan saya. Mari saudaraku, kita mau menjadi rumah Tuhan dan juga adalah rumah pujian, rumah yang menyembah Tuhan. Saudaraku, di mana orang-orang boleh datang bersama-sama dengan kita juga memuji dan menyembah Tuhan. Karena Tuhan berkenan atas korban-korban yang mereka, saudaraku, persembahkan, yang mereka bawa di hadapan Tuhan. Saudaraku, mari kita mau, saudaraku, menjadi rumah Tuhan seperti yang Yesus Tuhan nyatakan bagi kita pagi hari ini. Ya, rumah Tuhan adalah rumah doa, rumah Tuhan adalah rumah mujizat, rumah Tuhan adalah rumah pujian dan sembahan. Saudaraku, maka kita sedang ada di dalam proses, saudaraku, untuk menggenapi apa yang telah dinubuatkan juga oleh Yesaya dalam pasal yang kedua ayat 2 dan 3. Akan terjadi pada hari-hari yang terakhir, gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya, sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ini nubuatan yang saudaraku, kita semua gereja Tuhan, saudaraku, bersepakat bahwa inilah yang juga menjadi visi Tuhan untuk kita, bahwa kita akan menjadi gereja, menjadi rumah Tuhan yang akan, saudaraku, menjadi rumah solusi bagi suku-suku bangsa, bagi bangsa-bangsa, bagi dunia ini di dalam semua pergumulan hidup mereka. Dan itu sebabnya dimulai dari pagi hari ini, saudaraku, untuk kita membuat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, aku mau menjadi rumah yang Engkau kehendaki, rumahmu, saudara Tuhan, rumah doa, rumah mujizat, dan rumah pujian dan penyembahan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, saudaraku. Haleluya. Bapa kami dalam surga, terima kasih untuk pagi hari ini. Kami boleh mendengar firman-Mu dan kami juga mau merenungkan firman-Mu supaya kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau mengenal setiap pribadi kami pagi ini. Tuhan, kalau Engkau selidiki kami dan dapati di hati kami, di pikiran kami, di dalam Tuhan juga kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami masih Tuhan hanya mementingkan diri kami sendiri. Kami hanya masih Tuhan mencari keuntungan diri sendiri. Kami berdoa untuk diri kami sendiri Tuhan. Kami tidak peduli Tuhan dengan orang-orang yang belum mengenal Tuhan. Kami tidak peduli Tuhan dengan orang-orang yang ada di sekeliling kami yang belum percaya Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Dan biarlah Tuhan pagi hari ini Tuhan kami mau membuat Tuhan komitmen dengan Engkau ya Tuhan. Untuk kami mau menjadi rumah-Mu Tuhan, rumah doa bagi segala bangsa. Rumah-Mu Tuhan, rumah yang di dalamnya ada mujizat, ada kesembuhan terjadi. Rumah-Mu Tuhan, di dalamnya ada pujian, ada nyanyian-nyanyian pengagungan bagi-Mu Tuhan. Ada nyanyian syukur Tuhan, karena hanya itulah yang Engkau kehendaki Tuhan. Biarlah kami Tuhan, umat-Mu, kami gereja-Mu, kami rumah-Mu Tuhan, hari ini bersepakat Tuhan. Jadikan kami Tuhan, sesuai dengan kehendak-Mu. Rumah-Mu Tuhan yang akan menjadi solusi juga bagi suku-suku bangsa dan bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur untuk berkat-Mu pagi hari ini.
Roh Kudus yang menolong kami, Roh Kudus yang membawa kami terus masuk ke dalam seluruh kebenaran-Mu Tuhan, sehingga hidup kami menjadi berkat-Mu Tuhan bagi komunitas, bagi masyarakat di mana kami berada sehari-hari Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan, Engkau memberkati kami semua umat-Mu Tuhan, supaya kami juga boleh terus menjadi berkat-Mu Tuhan bagi banyak orang. Berkati pekerjaan, berkati usaha daripada anak-anak-Mu Tuhan, berkati sekolah daripada anak-anak-Mu juga, pendidikan mereka dari SD, SMP, SMA sampai Tuhan perguruan tinggi. Tuhan berkati mereka sehingga mereka boleh berhasil dalam semua pendidikan mereka, dan mereka juga boleh menjadi saksi Tuhan lewat seluruh kehidupan mereka Tuhan di masa depan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati setiap keluarga, setiap rumah tangga penuh dengan kasih mesra, penuh Tuhan dengan belas kasihan, penuh Tuhan dengan persekutuan Roh Tuhan, di mana Tuhan setiap keluarga-keluarga boleh menjadi sepakat, sehati, sepikir di dalam Engkau Tuhan, untuk mereka boleh menjadi Tuhan rumah-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, keluarga-keluarga-Mu Tuhan, Engkau berkati untuk kami menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat apa yang telah kami terima dari Tuhan, dan kami mau kembalikan ini dengan ucapan syukur. Persembahan-persembahan kami Tuhan, persepuluhan kami kembalikan kepada Tuhan, juga persembahan misi, persembahan diakonia, persembahan khusus juga yang kami boleh bawa ke hadapan Tuhan. Biarlah Tuhan menerimanya dan Tuhan mengurapinya, menguduskannya untuk dipakai bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, syukur, dan hormat hanya bagi Engkau Tuhan, sekarang sampai selama-lamanya. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, angkatlah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa dan cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta pertolongan penghiburan Roh Kudus yang menyertai engkau pagi hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya. Amin.